Shalom, dalam video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Ibrani dasar. Secara khusus kita akan belajar bagaimana membaca bahasa Ibrani. Yang perlu kita tahu tentang alfabet dalam bahasa Ibrani, pada awalnya bahasa Ibrani itu hanya ditulis dengan konsonan saja. Namun, seiring berjalannya waktu, maka vokal-vokal ditambahkan. Itu untuk memastikan tentang pengucapan yang benar. Oleh karena itu, pertama-tama kita akan mempelajari dulu konsonan, dan kemudian baru vokal-vokal dalam bahasa Ibrani. Nah, setelah itu, kita akan belajar bagaimana membaca konsonan dan vokal itu secara bersama-sama. Sekarang mari kita belajar tentang konsonan. Namun sebelum kita belajar lebih lanjut, yang perlu kita pahami adalah bahwa dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia kita, tulisan itu akan ditulis dari kiri ke kanan. Sementara tidak demikian dengan bahasa Ibrani. Karena dalam tulisan Ibrani itu ditulis dari kanan ke kiri. Nah, saya akan berikan bagan konsonan pada slide selanjutnya yang akan kita baca dari kanan ke kiri. Sehingga sejak awal kita bisa melihat keunikan dunia Ibrani yang sangat menakjubkan. Kolom-kolom itu penjelasannya adalah kolom pertama itu berisi bunyi dari huruf-huruf tersebut. Lalu kolom kedua itu berisi bentuk dasar, bagaimana huruf itu dituliskan, yang digunakan dalam tata bahasa ini. Lalu kolom ketiga itu bentuk akhir untuk 5 huruf khusus. Jadi ada 5 huruf yang memiliki bentuk khusus ketika dia dipakai dalam huruf terakhir dari sebuah kata. Lalu kolom keempat itu berisi nama yang digunakan untuk mengidentifikasi huruf-huruf tersebut. Inilah bagan yang berisi konsonan-konsonan Ibrani. Yang pertama, tidak ada bunyi, silent, tidak dibunyikan. Bentuk hurufnya seperti ini. Lalu dia disebut Aleph. Yang kedua, bisa dibaca B atau V. Nanti penjelasannya bisa pada slide berikutnya. Bentuknya seperti ini, dan itu dinamakan Bet. Lalu Gimel, lalu Dalet, lalu konsonan He. Setelah konsonan He, ada konsonan Waw, Zayin, Ket, Tet, Yod, dan Kaf. Nah, Kaf ini salah satu konsonan Ibrani yang memiliki bentuk final. Jadi kolom ketiga dari kanan itu adalah bentuk final dari huruf Kaf. Artinya kalau dia dipakai dalam sebuah kata dan menjadi huruf terakhir, maka bentuk final itulah yang dipakai. Setelah Kaf ada Lamet, lalu ada Mem, lalu ada Nun. Mem dan Nun ini memiliki bentuk final, seperti konsonan Kaf tadi. Lalu ada Samek, kemudian Ayin. Ayin ini sama seperti Alef, dia tidak dibunyikan. Lalu ada P, dan itu sama seperti Bet tadi, dia memiliki dua bunyi, bisa dibunyikan P atau bisa dibunyikan F. Dan P ini juga memiliki bentuk final. Setelah itu ada huruf Sade yang memiliki bentuk final, lalu Kof, lalu Res, lalu Sin, kemudian Shin, dan terakhir adalah Tau. Demikianlah konsonan-konsonan dalam bahasa Ibrani. Baik, tadi ada huruf-huruf yang memiliki dua bentuk. Artinya ada huruf-huruf yang memiliki
bentuk final. Kalau kita memperhatikan, sebenarnya ada 5 huruf yang memiliki bentuk berbeda, jika itu menjadi huruf terakhir dari sebuah kata yang disebut huruf final tadi. Konsonan-konsonan tersebut adalah kaf, lalu nun, lalu p, lalu sade, dan mem. Itulah kelima huruf yang memiliki dua bentuk, yaitu kelima huruf ini memiliki bentuk final. Selain huruf-huruf atau konsonan Ibrani memiliki dua bentuk, ada huruf atau konsonan yang itu memiliki dua bunyi. Sama seperti bahasa Inggris, memiliki huruf dengan dua pengucapan. Misalnya huruf C, itu pengucapannya beda ketika dipakai dalam kata city dan cat. Atau huruf TH, yang pengucapannya berbeda ketika dipakai dalam kata this dan thing. Nah, demikian juga dalam konsonan Ibrani tadi, dalam bagan yang berisi konsonan, kita bisa melihat ada huruf-huruf yang memiliki dua pengucapan. Dan sebenarnya ada 6 huruf atau konsonan yang memiliki dua pengucapan ketika bahasa Ibrani Alkitab itu diucapkan. Huruf-huruf itu adalah bet, lalu nun, lalu dalet, lalu kaf, lalu p, dan yang terakhir adalah tau. Yang perlu kita pahami adalah bahwa meskipun ada 6 konsonan yang memiliki dua bunyi atau dua pengucapan yang berbeda, namun dalam perkembangannya kita hanya akan pelajari 3 huruf yang memiliki dua bunyi atau dua pengucapan yang berbeda. Perbedaan pengucapan itu ditandai dengan titik dalam huruf dan itu disebut dages. Konsonan yang memiliki dages, maka suaranya diperkeras atau diperkuat. Sementara konsonan yang tidak memiliki dages, maka pengucapannya itu diucapkan lebih lembut. Demikianlah huruf-huruf atau konsonan yang memiliki dua bunyi atau dua pengucapan. Inilah ketiga konsonan Ibrani yang memiliki dua bunyi atau dua pengucapan. Misalnya huruf bet, ketika dia mendapat dages, maka dia dibunyikan B. Tapi ketika dia tidak mendapat dages, maka dia diucapkan atau dibunyikan V. Demikian juga dengan huruf kaf dan huruf P. Keduanya memiliki dua pengucapan yang berbeda ketika huruf tersebut mendapat dages atau tidak mendapat dages. Setelah kita belajar konsonan, mari kita mulai belajar tentang vokal dalam bahasa Ibrani. Sama seperti kita belajar konsonan tadi, kita juga akan melihat bagan dan kita akan melihat bagaimana vokal-vokal itu diletakkan dan dibunyikan dan penamaan dari tanda vokal tersebut. Yang pertama adalah kamets. Kamets ini dibunyikan dengan bunyi A, ya, dengan bunyi A, dan posisinya dan tandanya bisa dilihat dalam slide. Lalu ada patah. Patah juga dibunyikan eh, dengan bunyi A. Demikian juga ada katef patah. Itu juga dibunyikan dengan bunyi A. Jadi untuk vokal A itu ada 3 tanda yang bisa dipakai. Ada kamet, ada patah, lalu ada katef patah. Penggunaannya kita akan pelajari dalam materi-materi berikutnya.
Setelah tanda vokal A, mari kita belajar tanda vokal E dan tanda vokal I. Ada 3 tanda vokal E yang disebut sere, segol, dan katef segol. Lalu ada 2 tanda vokal untuk tanda vokal I, yaitu yang disebut kirek dan kirekyot. Setelah itu, mari kita lihat tanda vokal O. Ada 2 tanda vokal O yang disebut kolem dan kolem wow. Lalu ada tanda vokal U juga. Tanda vokal U juga ada 2, yaitu disebut kibbutz dan shurek. Nah, itulah kelima tanda vokal dalam bahasa Ibrani yang perlu kita pahami, kemudian kita dalami supaya kita bisa membaca huruf-huruf atau kalimat-kalimat dalam bahasa Ibrani. Selain tanda-tanda vokal yang sudah kita pelajari, ada sebuah tanda yang disebut soa, yang itu juga sangat penting kita pahami dan kita pelajari. Soa ini muncul di bawah konsonan, dia terlihat seperti titik 2, dan soa ini memiliki 2 tugas yang berbeda. Yang pertama, ada soa bersuara. Soa bersuara adalah vokal yang sangat pendek, lalu dia dilafalkan seperti huruf E. Bisa kita lihat dalam slide ini ada soa di bawah huruf kaf. Ini adalah soa bersuara. Sehingga kata ini bisa kita baca kerubim. Itulah soa bersuara yang dilafalkan seperti huruf E, sehingga membentuk sebuah kata kerubim. Selain soa bersuara, ada juga soa bisu. Sehingga tadi dikatakan bahwa soa ini punya 2 tugas yang berbeda. Kalau soa bersuara itu dilafalkan seperti huruf E, sementara itu soa bisu tidak memiliki pengucapan dan biasanya ditemukan di akhir suku kata dalam sebuah kata. Misalnya dari kata di bawah yang kita bisa lihat dalam slide, ada soa di bawah huruf lamet. Nah, itu adalah contoh dari soa bisu. Sehingga kata Ibrani dalam slide ini akan dibaca malkut, bukan malekut, tetapi malkut. Mengapa demikian? Karena soa di bawah huruf lamet itu adalah soa bisu. Jadi tidak memiliki pengucapan. Sekarang mari kita lihat tentang dages. Di awal kita tadi juga berbicara tentang dages. Dages sebagai titik pengeras atau disebut dages lene. Yaitu ketika dages itu muncul dalam sebuah konsonan, maka dages itu berfungsi untuk memperkuat pengucapan dari sebuah konsonan. Sehingga tadi kita pelajari bahwa ada 2 pengucapan atau 2 bunyi dari ketiga huruf yang mendapat dages lene dan tidak mendapat dages. Nah, sekarang ternyata dages itu bukan hanya dages lene. Dalam bahasa Ibrani ada juga yang disebut dages forte. Dages forte itu terlihat seperti juga dages lene. Dia diletakkan di tengah konsonan Ibrani. Namun demikian, dages lene dan dages forte itu memiliki fungsi yang berbeda. Kalau dages lene tadi adalah memperkuat pengucapan atau bunyi, maka dages forte fungsinya adalah menggandakan konsonan. Artinya ada 2 konsonan sebenarnya. Misalnya dalam bahasa Inggris itu
ada kata minus. Nah, di sana ada dua huruf N. Ya, dalam kata minus itu ada dua huruf N dan dua huruf S. Namun, dalam bahasa Ibrani tidak ditulis dengan dua konsonan atau dua huruf, tetapi cukup satu huruf dan diberi dages forte. Dan meskipun hanya satu huruf, dalam pengucapan atau dalam transliterasi nanti itu sebenarnya dua huruf. Nah, dages forte ini juga yang perlu kita pahami itu terdapat pada sebagian besar huruf dan dages forte tidak akan memengaruhi pengucapan dari sebuah konsonan atau huruf Ibrani. Terakhir mari kita melihat beberapa kosakata dalam bahasa Ibrani, dan kosakata ini penting untuk kita hafalkan karena ini akan sangat penting untuk kita belajar materi selanjutnya. Yang pertama ada kata yad, artinya tangan. Yang kedua ada kata yom, artinya hari. Yang ketiga ada kata milkamah, artinya pertempuran. Lalu ada kata melek, artinya raja. Ada kata af, artinya ayah. Ada kata em, artinya ibu. Ada kata ak, artinya saudara laki-laki. Lalu ada kata ahot, artinya saudara perempuan. Kata selanjutnya ada kata malkut, artinya kerajaan. Lalu ir, artinya kota. Lalu akal, artinya dia makan. Lalu ada kata zakar, artinya dia mengingat. Lalu ada kata kabet, artinya dia berat. Lalu ada kata salak, artinya dia mengirim. Lalu ada kata el, artinya bisa Allah, bisa ilah. Lalu ada kata Elohim, artinya Allah. Lalu ada kata Eret, artinya bumi atau tanah. Lalu ada kata Ben, artinya anak laki-laki. Lalu ada kata Bat, artinya anak perempuan. Lalu ada kata Davar, artinya kata atau perkataan. Demikianlah materi kita kali ini. Kita ketemu dalam materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.